Demokrat yang sebelumnya itu kemana-mana sama PKS dan Nasdem gitu ya, makan siang bareng, kencing bareng. Ya biasanya habis makan kan pipis gitu ya, pipis bareng. Rapat kemana-mana. Tapi sekarang kemudian Demokrat lebih terbuka dengan partai lain dan kemudian lebih banyak menerima partai lain dibandingkan koalisi perubahan yang katanya sudah punya piagam. Selamat malam semuanya. Belakangan ini Partai Demokrat sedikit mendapatkan perhatian karena didatangi oleh Golkar dan PKB. Dan ini kemudian menimbulkan pertanyaan dan kebingungan gitu. Sebenarnya koalisi-koalisian yang sebelumnya sudah dideklarasikan itu ada atau enggak gitu. Karena sekarang kayaknya nggak ada gitu. Ya sebelumnya kan ada KIB, KIR, kemudian koalisi perubahan gitu ya. Tapi sekarang kayaknya nggak ada batas lagi gitu, sehingga semua partai bisa saling komunikasi dan terbuka untuk semua kemungkinan. Padahal sebelumnya itu sangat membatasi gitu. Antara KIB dan KIR kan ada batasnya. Antara KIB, KIR dengan koalisi perubahan juga ada batasnya. Tapi setelah Ganjar dideklarasikan oleh PDI Perjuangan sebagai Capres 2024 nanti, batas-batas ini sudah diangkat semuanya gitu. Sehingga semuanya sekarang seperti kocok ulang. Semua partai lagi ngocok ulang tuh. Ibarat lagi main catur, ada yang nyenggol. Jadi harus mulai dari awal. Yang nyenggol Bu Mega. Bubar semua. Ya karena aneh aja gitu melihat Golkar dan PKB datang ke Demokrat secara terpisah gitu. Golkar datang, kemudian PKB datang. Padahal katanya Golkar dan PKB ini adalah koalisi inti dari koalisi besar. Kenapa nggak perwakilan aja gitu? Kenapa sampai kemudian dua-duanya datang? Ini kan ada yang berbeda pastinya sebelumnya gitu. Dan di luar itu yang juga membingungkan terkait koalisi-koalisian ini gitu ya. Kan sebelumnya ada KIB katanya gitu ya, yang isinya Golkar, PAN dan P3. Tapi sekarang P3 kemudian sudah mendeklarasikan Ganjar sebagai capresnya untuk 2024 nanti. Tapi beberapa hari setelahnya, setelah deklarasi, setelah datang ke DPP PDIP gitu ya, ini P3 menegaskan solid bersama KIB. Lagi mana? Tapi kan sudah deklarasi sama Ganjar, sama PDI Perjuangan. Lah kok masih solid sama KIB? Ini jadi kayak mantan kalian itu gitu ya. Katanya setia, padahal wah banyak itu cadangannya. Ya tapi begitulah politik gitu ya. Politik itu tidak seserius pacaran. Meskipun urusannya urusan yang sangat serius, urusan bangsa gitu, tapi tidak seemosional urusan pacaran gitu. Karena mereka terbuka untuk semua kemungkinan gitu. Karena misalkan Prabowo yang sudah jadi capres dari Gerindra atau Erlangga sudah jadi capres dari Golkar sesuai dengan amanah Munas tahun 2019 misalkan gitu ya. Tapi keduanya juga masih terbuka untuk segala kemungkinan gitu. Ya meskipun kalau Prabowo itu sekarang agak-agak ngeyel gitu ya. Karena wah partai saya partai besar sekarang. Makanya dia nggak mau sebagai cawapres. Meskipun sebelumnya menurut info katanya ditawarkan sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo. Tapi Pak Prabowo nggak mau gitu. Sementara Airlangga Hartarto lebih dinamis, lebih mudah berubah. Karena memang secara survei itu nggak kuat gitu. Sehingga meskipun mendapatkan amanah dari Munas Golkar tahun 2019, itu masih bisa berubah menjadi cawapres. Sehingga saat ini gitu ya, di koalisi yang yang sebelumnya terbentuk dan kemudian berantakan itu ini masih terjadi, berpeluang banyak kemungkinan. Bisa Prabowo Erlangga, Prabowo Sandiaga Uno, Prabowo Caimin. Oh kayaknya tuh ada sih, tapi kayaknya sudah lewat masanya gitu ya. Bisa Prabowo AHY atau Prabowo Anies Baswedan. Jadi masih terbuka untuk segala kemungkinan, sehingga ya itulah definisi politik yang cair. Tidak seperti urusan percintaan gitu, yang begitu meyakinkan dan sangat-sangat emosional, yang lebih berkomitmen dibandingkan urusan partai politik. Ya karena di partai menurut saya yang paling tegas, yang paling komit dan paling konkret cuma PDI Perjuangan gitu. Karena sekali memberikan satu keputusan itu kayaknya susah untuk berubah gitu. Ketika kemarin Ganjar sudah dideklarasikan oleh PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati, nampaknya susah sekali untuk kemudian mengajak Ganjar atau diopinikan, diwacanakan sebagai cawapres. Itu susah gitu.
Bahkan nggak ada yang berani sampai sekarang. Kalau Prabowo masih ada, kalau Airlangga masih terbuka untuk segala kemungkinan. Tapi kalau Ganjar udah nggak bisa gitu, karena sudah capres gitu. Dan begitulah PDI Perjuangan ketika sudah menyampaikan sikap atau keputusan. Sama seperti soal urusan 3 periode gitu ya. Ketika partai-partai lain sudah membuka peluang untuk kemungkinan 3 periode, cuma PDI Perjuangan yang secara tegas jelas menolak 3 periode, sehingga akhirnya sekarang wacana 3 periode itu benar-benar habis gitu, benar-benar nggak ada. Padahal kalau PDI Perjuangan, kalau Ibu Megawati oke dengan wacana itu, jangan-jangan hari ini kita tidak berbicara soal capres di luar Pak Jokowi. Tapi ya itulah perbedaan antar setiap partai. Mungkin karena PDI Perjuangan sudah punya tiket, sudah punya kader sendiri, sementara kalau dari partai lain kan masih belum punya tiket, jadi kemudian ada perbedaan-perbedaan atau keputusan-keputusan yang lebih cair dibandingkan PDI Perjuangan. Sehingga kalau saya ngelihat gitu ya, ketika PDI Perjuangan sudah memutuskan sikap untuk mendukung Ganjar sebagai capresnya, maka setelah itu terjadi komunikasi dan pertemuan antara P3 dengan Hanura, yaitu P3 dengan PDI Perjuangan dan kemudian Hanura juga ikut bergabung mendukung Ganjar. Ini kan membuktikan bahwa langkah konkret yang dilakukan oleh PDI Perjuangan itu hanya bisa muncul di permukaan di media kalau sudah selesai. Jadi kalau partai lain itu kan saling berkirim sinyal, saling bertemu secara terbuka gitu ya, meskipun pertemuannya tertutup, tapi kan ada wartawan yang ngikutin gitu ya. Tapi kalau PDI Perjuangan itu kayaknya pertemuan-pertemuannya itu tertutup. Jadi ketika P3 langsung mendeklarasikan Ganjar setelah beberapa hari dideklarasikan oleh Ibu Megawati, ini kan menunjukkan sebelumnya terjadi komunikasi, terjadi pertemuan-pertemuan, tapi nggak diliput oleh media. Barulah setelah clear, setelah sah gitu ya, baru kemudian ada tuh kunjungan yang diliput oleh media. Sehingga ya ini soal cara saja gitu, karena kalau partai-partai lain itu mungkin masih membutuhkan apa ya, saling tekan-menekan. Ya karena kalau PDI Perjuangan nggak perlu itu gitu, karena dia punya kader, punya Ganjar Pranowo, punya suara 20% sehingga dia yang paling kuat sekarang gitu ya. Meskipun katanya masih butuh koalisi, tapi ya yang paling kuat gitu. Artian kalau orang mau datang koalisi akan diterima dengan terbuka. Tapi PDI Perjuangan nggak bisa cawe-cawe atau perlu menekan-nekan partai lain gitu. Ya karena sudah bisa maju. Sementara yang lain, Golkar, Gerindra, PAN, P3 itu kan saling membutuhkan, sehingga makanya mereka kalau bertemu gitu ya dengan partai lain itu harus diliput. Untuk apa? Untuk supaya terjadi saling tekan menekan. Saling berkirim pesan gitu. Karena ketika Golkar bertemu dengan Demokrat itu kan memberi pesan kepada P3 dan PAN gitu. Kalau kalian nggak mengikut saya, nanti saya sama Demokrat loh. Maju Airlangga AHY loh. Kamu nggak ngikut ya? Beneran nih nggak ngikut. Demokrat juga sama gitu. Ketika Demokrat menerima PKB atau Golkar gitu ya, itu memberikan pesan kepada Anies Baswedan, PKS, dan Nasdem gitu. Yakin nih AHY nggak mau dijadikan cawapres gitu. Yakin kalian nggak mau memilih AHY nih. Ini kapan mau dideklarasikan? Kapan mau diumumkan? Kalau enggak saya mau nyebrang nih. Udah ada Golkar yang jemput sama PKB. 2 lagi yang jemput. Jadi ya kalau partai lain ini emang seru gitu karena harus saling menekan gitu. Tapi di luar itu saya melihat ada 2 catatan terkait pertemuan Demokrat dengan PKB dan Golkar gitu. Karena kenapa cuma Demokrat yang didatangi? Kenapa bukan PKS dan Nasdem gitu? Saya punya 2 catatan. Yang pertama, yang kemungkinan pertama adalah Demokrat mungkin masih terlihat terbuka untuk kemungkinan di luar koalisi perubahan. Makanya kemudian dia didatangi gitu. Ya sama lah seperti kita mau PDKT sama perempuan gitu ya. Kan pasti kita nanya dulu. Nanti cowoknya marah atau enggak. Harus dikasih kode-kode dulu gitu. Kalau jawabannya enggak ada, baru tuh kita bisa melakukan agresi. Melakukan pendekatan-pendekatan, pertemuan gitu. Baru kita berani tuh. Tapi kalau nggak ada kode-kode atau sinyal-sinyal itu, nggak pernah WA sebelumnya, nggak berani kita datang gitu. Makanya ketika Golkar dan PKB datang ke Demokrat, itu karena memang kayaknya ada peluang bagi Demokrat untuk berubah haluan atau berpisah dengan koalisi perubahan. Ya karena kalau orang sudah berani nyapa itu pasti ada sinyal-sinyal penerimaan gitu. Kalau enggak, ya ngapain bertemu, buang-buang waktu gitu kan. Sementara kemungkinan yang kedua, PKS dan Nasdem ini mungkin gitu ya, dilihat lebih mudah diselesaikan. Karena
Ya sudah terbukti lah kalau PKS itu kan soal urusan kardus saja gitu kan. Kalau Nasdem ini ya urusannya sama Kejaksaan Agung. Sekjennya itu lagi deg-degan gitu ya. Pak Surya Paloh lebih sering di luar negeri belakangan. Jadi dua partai ini lebih mudah diselesaikan. Makanya kemudian ya Demokrat lah yang dikunjungi oleh Golkar dan PKB gitu. Jadi dari peristiwa ini saya ngelihat ada perubahan gitu, di mana Demokrat yang sebelumnya itu kemana-mana sama PKS dan Nasdem gitu ya, makan siang bareng, kencing bareng. Ya biasanya habis makan kan pipis gitu ya, pipis bareng gitu. Rapat kemana-mana. Tapi sekarang kemudian Demokrat lebih terbuka dengan partai lain dan kemudian lebih banyak menerima partai lain dibandingkan koalisi perubahan yang katanya sudah punya piagam. Ini kan menunjukkan bahwa Nasdem dan PKS semakin hari semakin terpinggirkan gitu. Karena kalau Demokrat berubah pilihan, Demokrat berubah ke KIB atau berlabuh ke KIR bersama Prabowo Subianto, entah gimana skema atau apa namanya kesepakatannya gitu ya, itu akan membuat PKS dan Nasdem jadi nggak punya posisi tawar gitu. Jadi terpaksa ngikut, datang dan memohon untuk diterima di koalisi. Ya karena kan ada aturan kalau nggak ikut mendeklarasikan atau mendukung capres-cawapres di satu pemilu, maka di pemilu selanjutnya partai tersebut tidak boleh ikut pemilu. Jadi kalau misalkan Demokrat kemudian berubah pikiran gitu ya, ini maka Nasdem dan PKS otomatis bubar dan mereka sama sekali jadi nggak punya posisi tawar. Sehingga ketika mereka datang ke koalisi, mereka akan menawarkan diri dengan segala kemungkinan terburuknya. Ya bagi AHY ini adalah sebuah keberuntungan, mungkin juga sebuah jalan untuk menekan Partai Perubahan gitu ya. Karena hanya dengan cara inilah AHY jadi punya posisi tawar gitu untuk menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Makanya nggak heran kalau kemudian dari pertemuan-pertemuan ini Nasdem langsung bicara soal cawapres yang katanya sudah ada 5, sudah dikantongi 5 nama gitu. Dan kemudian nanti cawapres yang akan diumumkan ini katanya akan wah berarti ini sesuatu yang luar biasa gitu ya, yang nanti masyarakat akan menilai bahwa wah inilah pasangan pemimpin yang pas untuk Indonesia. Kalau melihat dari pernyataan Nasdem, itu adalah balasan kepada AHY yang sebelumnya menerima Golkar dan PKB. Ya, karena dari bahasa wah luar biasa itu kayaknya bukan AHY pasti gitu. Kalau AHY kita nggak akan wah gitu. Kalau Anies AHY dideklarasikan sebagai capres-cawapres, kita nggak terkejut, udah tahu sebelumnya. Tapi kalau wah, ini kan artinya bukan AHY. Siapa? Nggak tahu. Amin Rais mungkin gitu ya. Atau Rizik bisa jadi. Atau Bahar Smith gitu, sesuai gitu. Anies Bahar, sesuai. Saya mau lanjutin sebenarnya tapi nggak boleh gitu ya. Dan Demokrat nampaknya juga sudah belajar dari tahun 2019. Karena 2019 itu kan Demokrat itu ditinggal sendirian gitu. Mereka di akhir-akhir itu nggak diterima di koalisi Pak Jokowi dan kemudian terpaksa bersatu dengan Prabowo yang sebelumnya sudah mereka hujat habis-habisan yang dianggap jenderal kardus dan sebagainya. Setelah itu Demokrat nggak punya pilihan dan akhirnya merapat kepada Prabowo Sandi. Nah hari ini ketika mereka didatangi oleh Golkar dan PKB gitu ya, ini mengulang cerita lama meskipun pemilu masih lama gitu ya, pendaftaran masih 5 bulan lagi, tapi ini akan meninggalkan trauma yang luar biasa kepada Partai Demokrat karena sebelumnya mereka sudah pernah alami ketika mereka didatangi oleh Prabowo gitu ya, diajak untuk masuk koalisi dan kemudian mereka nggak mau gitu ya, memberikan syarat-syarat yang luar biasa, akhirnya ditinggalkan begitu saja dan hampir sendirian, hampir nggak ikut pemilu gitu ya. Maka kali ini kalau yang jemput sudah dua partai PKB dan Golkar, jangan-jangan Demokrat kali ini akan ikut gitu. Ya karena kalau nggak ngikut, nggak mau menerima, terus kemudian datang di akhir-akhir nantinya jadi nggak punya posisi tawar. Tapi ya apapun itu bagi saya ini baik ke depan gitu ya, karena di dua pertemuan Golkar, PKB dan Demokrat, AHY 2 kali menyampaikan bahwa dia menolak politik identitas, sehingga itu menjadi kabar baik gitu. Karena nampaknya itu juga adalah sinyal-sinyal bahwa Demokrat pasti akan
ikut PKB atau Golkar dan meninggalkan Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas di Indonesia. Karena ya nggak sesuai aja kalau misalkan AHY menolak politik identitas, tapi kemudian maju sebagai cawapres bersama Anies Baswedan. Lah gimana? Menolak politik identitas, tapi capresnya bapak politik identitas. Ya, tapi itulah politik. Masih ada kemungkinan itu karena pada akhirnya semua soal soal nggak boleh salah ini. Semua itu soal kepentingan, semua itu soal keberpihakan. Sehingga ya bagi AHY selamat untuk berkoalisi dengan PKB dan Golkar, meskipun masih belum resmi gitu ya, tapi kayaknya sih sudah mengarah ke sana karena sudah 2 kali menyatakan penolakan terhadap Anies Baswedan. Penolakan terhadap politik identitas. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.